Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita pada matan usulus salasah atau 3 landasan utama yang merupakan karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau di sini menyebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'annum thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya wajib atas setiap muslim atau muslimah mempelajari 3 permasalahan dan mengamalkannya, atau mempelajari 3 permasalahan dan beramal dengannya. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Apa bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita? Buktinya adalah berupa dalil yang bentuknya sama' dan juga yang bentuknya aql, yakni dalil sam'i maupun aqli. Dalil sam'i biasa juga disebut dengan dalil naqli, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am di ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian setelah itu ditentukan ajal atau waktu batasan kalian, yaitu kematian kalian, dan kemudian ditentukan pula batasan atau ajal yang lainnya, yakni untuk berbangkit pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kalian masih ragu tentang hal tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian, dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk tubuh kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya dalam surah Al-Hijr ayat 15, Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang berbentuk.
Dan cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Adapun dari sisi dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, ini diisyaratkan dalam firman-Nya sebagaimana dalam surah Tur di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua insya-Allah tahu jawabannya. Manusia itu tidak diciptakan dirinya sendiri, karena sebelum berwujud manusia, ia adalah bukan sesuatu. Sedangkan bukan sesuatu itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Manusia juga tidak diciptakan oleh ayah dan ibunya atau siapapun. Tidak mungkin pula tiba-tiba manusia itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian beliau mengatakan, Anallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Apa buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita? Bahwasanya dialah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, termasuk kepada manusia. Buktinya cukup banyak. Buktinya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga akal sehat. Adapun dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan sejumlah ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, sebagaimana dalam surah Saba ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard, Qulillah. Katakanlah, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman-Nya di ayat ke-31 dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra
fasayaquluna Allah. Katakanlah, siapakah yang telah mencurahkan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau katakanlah, siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, demikian pula yang sebaliknya? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka pasti akan menjawab, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, khususnya surah Yunus ayat ke-31 ini, terkait pengakuan kaum musyrikin. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, memberikan pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui dan meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak ayat yang lain yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Adapun dari as-sunnah atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadits yang menunjukkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Qadar dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Qadar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada janin, atau tentang janin yang diutus kepadanya malaikat, yang kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat, yang kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu diperintahkan untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia sengsara ataukah ia bahagia. Adapun dari dalil secara akal yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita adalah karena kita tidak bisa hidup kecuali dengan makan dan minum. Tidak bisa hidup tanpa adanya makanan dan minuman. Sedangkan makanan dan minuman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan makanan dan minuman yang menopang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam suratul Waqiah, afara'aitum ma tahrusun. Apakah pernah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan benih yang kalian tanam itu, ataukah kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafaqqahun. Seandainya kami berkehendak, seandainya Allah yang berkehendak, niscaya Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya, sehingga kalian akan tercengang. Inna lamughramun. Sungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrubun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan, ataukah kami yang turunkan? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
seandainya kami menghendaki, kata Allah, maka niscaya air tersebut akan dijadikan menjadi asin. Ya. Maka kalau demikian, mengapa kalian tidak bersyukur? Ya. Maka pada ayat-ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan bahwa rezeki kita yang berupa makanan dan minuman itu hanya berasal dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak dari yang lainnya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, walam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita kemudian membiarkan kita begitu saja. Bahkan diutus kepada kita seorang rasul, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita diberikan rezeki hanya untuk hidup dan bersenang-senang, menikmati makan, minum, dan yang semisalnya, dan tidak ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dibiarkan begitu saja. Tidak. Bahkan dalil-dalil dari Al-Quran atau dalil sam'iyah dan juga dalil aqliyah menunjukkan bahwasanya Allah tidak menciptakan kita begitu saja tanpa ada tugas dan tanggung jawab. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 115 dan 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja? Ya. Apakah kalian mengira bahwasanya dia diciptakan dengan tidak ada maksud dan tujuan, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Maka Maha tinggi Allah Al-Malikul Haq, Raja yang sebenarnya, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Dia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain dalam surah Al-Qiyamah di ayat ke-36 sampai ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa ia dibiarkan begitu saja, yaitu tidak ada beban, tugas dan tanggung jawab? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia atau manusia ini dulu diciptakan dari setetes mani yang ditumpahkan, yakni ke dalam rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mani itu yang merupakan cikal bakal manusia tersebut dijadikan segumpal darah.
Kemudian Allah ciptakan manusia itu dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan manusia tersebut sepasang lelaki dan perempuan. Bukankah yang demikian itu, yakni yang Allah lakukan terhadap manusia tersebut, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa baik dalam menghidupkan ataupun mematikan. Ini dalil sam'i, dalil akli, yang menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan begitu saja. Ada tugas, ada tanggung jawab. Adapun dalil dari sisi akli atau akal sehat, yaitu keberadaan manusia ini kalau hanya untuk hidup bersenang-senang lalu mati tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada hari kebangkitan dan perhitungan, maka ini tidak layak dengan sifat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu adalah kesia-siaan. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul dan diturunkan kitab kalau kepada manusia kalau hanya memang demikian. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita, yakni umat Muhammad, seorang Rasul yang beliau membacakan ayat-ayat Allah, mentazkiyah kita, mengajari kita Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelumnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun." Bahwasanya tidak ada satupun umat melainkan telah ada pada umat tersebut seorang yang memberikan peringatan. Ayatnya terdapat dalam surah Fatir ayat ke-24. Allah mengutus para rasul kepada manusia agar tegak hujjah di hadapan mereka, dan agar mereka ini mengetahui maksud dan tujuan mereka diciptakan, itu beribadah hanya kepada Allah dan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Selain daripada hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada setiap umat, termasuk di antaranya adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia utus kepada kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, mengajari kita agar mengetahui bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga dengan itu kita mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diutusnya Rasul tersebut, tidak mungkin kita mengetahui jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nar." Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhzan wabila." Barang siapa yang mentaati Rasul yang telah diutus, maka niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat, ingkar, tidak mau taat kepada Rasul yang diutus, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dalilnya. Dan ini yang menjadi ciri khas dari semua karya tulis beliau, bahwasanya
semua pernyataan-pernyataan, statement, pendapat beliau itu dibangun berdasarkan dalil, dibangun berdasarkan hujjah. Beliau sebutkan dalil beliau sebagaimana dalam surah Al-Muzammil di ayat ke-15 dan 16. Sungguhnya Allah berfirman, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, jadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus ila Fir'aun rasula, kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, dan maka Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul, maka kami kemudian menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Dan selain daripada apa yang disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala di dalam Al-Quran, bahkan sunnah Nabi SAW, banyak yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Misalnya firman Allah dalam surah Ali Imran di ayat 132 sampai 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'u Allah wal rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, ampunan Rabb kalian, dan juga syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul 'azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan dimasukkan ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia akan kekal dalam syurga tersebut, dan itulah kemenangan yang agung. Dan cukup banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Adapun dari hadis adalah di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali bagi yang enggan. Faqilah, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, atau beliau bersabda, man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani dakhala an-nar. Siapa saja yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Dan siapa saja bermaksiat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini di antara dalil yang menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pokok yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Adapun pokok yang kedua, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya.